Wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al-faizin al-maqbulin wa kullu amin wa antum bi khairin. Segala puji kita aturkan kepada Allah Tuhan semesta alam yang mana sampai hari ini kita semua masih dikelompokkan oleh Allah, digolongkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, jadi orang-orang Islam, jadi orang-orang yang bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua puasa kita diterima oleh Allah, tadarus kita diterima oleh Allah, tarawih kita diterima oleh Allah, dan kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang menang, yang dijadikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat yang paling indah, salawat yang paling agung kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Yang pertama-tama saya mengucapkan minal aidin wal faizin wal maqbulin wa kullu am wa antum bi khairin. Kemudian hari ini kita mulai taklim kita yang sudah kita tutup berapa tahun kemarin tutup? 2,5 tahun ada. Dari bulan apa kita tutup? Februari ya? Maret? Februari? Juni? Februari? Kita bisa kembali kumpul, kembali muwajahah, bisa kembali kepada aktivitas semula. Ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita karunia ini. Memang keadaan yang seperti ini jarang menimpa kita, hingga kita merasa aneh dengan keadaan seperti ini. Maksudnya ada wabah, padahal ya wabah itu sering kali terjadi, cuman nggak ada yang punya WA dulu gitu maksudnya, jadi nggak ramai kayak sekarang. Sekarang pada punya WA, jadinya ya ramai, geger. Kalau wabah sudah sejak dulu. Mudah-mudahan wabah ini segera berlalu, ujian segera berlalu. Umat-umat Islam mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi bagian dari ujian iman yang Allah jadikan kepada hamba-hambanya Allah. Diuji oleh Allah kita, zahir kita, diuji oleh Allah batin kita. Zahir kita diuji dengan ujian-ujian yang banyak karena adanya Covid, karena adanya wabah, sampai semua orang yang mau usaha jadi susah. Orang-orang yang mau berobat ke rumah sakit ya susah, rumah sakit tutup. Mau yang mau ngelaut ya lautnya tutup, laut nggak tutup tapi ya. Orang pada kesusahan, semuanya ujian dari Allah. Artinya kita diuji oleh Allah, apakah kita
menggantungkan diri kita kepada Allah atau kita menggantungkan diri kita kepada bantuan gubernur gitu maksudnya. Kita menggantungkan diri kita kepada kemampuan kita atau menggantungkan diri kita kepada Allah. Banyak nggak orang pingin COVID ini segera berlalu? Banyak nggak? Tujuannya apa? Dia pingin, ya Allah mudah-mudahan COVID segera hilang, ya Allah wabah. Tujuannya ngapa? Nah, kalau normal kenapa? Kalau aktif kembali kenapa? Rezeki gampang gitu. Usaha gampang. Berarti. Jadi banyak orang menganggap kalau COVID saya nggak bisa cari rezeki. Kalau nggak COVID saya bisa cari. Itu gimana itu? Itu kira-kira imannya beres nggak ya begitu? Nggak berasa. Nggak berasa. Zaman sekarang sudah nggak kehitung, sudah menjadi rata-rata manusia berpikir tentang bahwa dirinya ini mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu. Dirinya punya kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu. Itu rata-rata manusia zaman sekarang begitu. Jadi kalau ada orang yang masih bisa ingat segalanya datang dari Allah, kita itu nggak punya aktivitas, artinya kita ini lemah, semua aktivitas kita ditolong oleh Allah. Kok ada yang masih sadar begini? Itu gelintiran orang. Artinya dari jutaan orang itu bisa dihitung. Kalau nggak percaya, buktiin. Rata-rata orang kepingin ini COVID segera berlalu biar usaha saya bisa jalan kembali, ini bisa kembali. Itu sama aja kayak orang yang sama saja dengan orang yang sedang dipeluk orang yang dijadikan sakit, pingin segera sembuh dari sakit. Alasannya apa? Karena sakit saya nggak bisa ibadah. Karena sakit saya nggak bisa aktivitas. Kalau saya sembuh sakit, saya bisa kembali aktivitas. Maka ini orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mata hatinya tertutup, mata hatinya samar, akalnya nggak bisa dipakai memandang kepada Allah. Yang dipakai matanya. Saya bisa ngangkat ini, saya bisa. Allah nggak kelihatan. Padahal dikatakan dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ni. Katakan, wahai semulia-mulia Rasul kepada umatmu, bahwa inilah jalan untuk mentauhidkan Allah, jalan untuk mengesahkan Allah. Apa jalannya? Dengan basirah. Apa itu basirah? Mata hati. Jadi mentauhidkan Allah, mengimani Allah, bisa mengesahkan Allah, itu jalannya dengan mata hati, bukan dengan mata. Lah mata hati itu kayak apa sih? Mata hati itu kayak apa? Sekarang kita ini punya mata hati enggak? Kalau sekarang kamu nggak punya mata hati, kamu nggak mau sholat ke masjid.
Kamu akan zina di luar sana, kamu akan mabuk di luar sana, kamu akan melanggar perintah Allah, nggak akan ngerjain perintah Allah. Kalau pas sholat duhur, waktunya sepi, kamu cukup sholatnya 2 rakaat salam. Pernah nggak begitu? Pas sepi nggak ada orang, sholat duhur 2 rakaat, sepi inilah salam begitu. Pernah begitu? Pernah nggak begitu? Dulu waktu kecil mungkin. Sekarang masih begitu? Kenapa sudah enggak? Karena sudah mulai punya mata hati. Nah, tinggal mata hatinya terang, benderang, atau redup, remeng-remeng kata orang. Artinya kadang kelihatan Allah, kadang nggak kelihatan, kadang nggak kelihatan. Ada orang yang mata hatinya lihat Allah itu jelas. Kata orang Jawa itu pertelo welo welo, gamblang maksudnya. Ada orang yang lihat Allah itu remeng-remeng. Nah ini tugas kita ngaji tauhid itu pingin melatih akal kita agar bisa mata hati kita terang dalam melihat Allah. Nggak tertipu sama apapun yang menjadi ujian dari Allah. Saya mau nanya, Allah itu esa atau enggak esa? Esa. Allah esa. Ada enggak sekutunya? Allah punya sekutu atau enggak? Enggak ada. Punya. Nah kalau Allah enggak punya sekutu, terus kenapa Allah melarang kita jangan sekutukan aku? La tusyriku billah. Di sini enggak ada kambing. Jangan kamu makan kambing. Loh, kambingnya aja enggak ada, dilarang makan, ngapain? Kambingnya enggak ada. Tiba-tiba dilarang makan, lah gunanya apa? Allah punya sekutu enggak? Enggak ada. La syarikalah. Allah enggak punya sekutu, tapi dilarang jangan sekutukan aku. Ini gimana hubungannya? Kok ada? Kok enggak punya sekutu kok ngelarang? Lah iya. Lah itu larangan itu gunanya apa? Larangan itu gunanya biar kamu kenal Allah. Kamu suruh kenal sama Allah. Jangan sekutukan aku, maknanya tauhidkan aku, begitu loh. Esakan aku, kenali keesaanku, begitu loh. Jadi larangan, kalimatnya larangan, la tusyriku billah. Maknanya perintah untuk bertauhid. Kalau ada orang Islam kok enggak pinter, enggak kenal Allah, mesti menganggap Allah punya sekutu, begitu loh. Padahal Allah enggak punya sekutu. Ini gara-gara kamu enggak kenal sifat-sifat Allah, enggak mau belajar mengenal Allah, menganggap Allah punya sekutu. Lah, sekutu itu nanti anggapan kita macam-macam. Bisa sekutu itu maknanya penolong bagi Allah. Bisa sekutu itu musuh bagi Allah. Itu sekutu. Sekutu kita ambil yang pertama teman atau kawan atau penolong. Allah punya penolong apa enggak? Allah itu ada penolongnya apa enggak? Ada enggak yang menganggap kalau Allah itu butuh bantuan? Kalau saya
Ngasih tahu kamu besok mau ngecor. Saya butuh bantuan. Ya. Lah kalau Allah butuh bantuan enggak? Butuh enggak? Enggak. Ini ngomongnya beneran apa basa-basi? Adanya cuma dua. Ada orang yang imannya beneran, ada yang imannya basa-basi atau retorika, bahasa sekarang itu apa? Pencitraan. Ngomong bertauhid, ngomong mengesahkan Allah, tapi maknanya pencitraan. Saya mau nanya, api bisa bikin panas enggak? Api itu bisa memanaskan sesuatu atau enggak? Api itu bisa memanaskan sesuatu atau enggak? Bisa? Bisa enggak? Kayak bisa. Nasi bisa mengenyangkan enggak? Obat bisa menyembuhkan enggak? Semua aktivitas kita yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan kita, itu ketika kita mencari sesuatu untuk kita penuhi, kita anggap sesuatu itu bisa menolong kita. Kamu cari uang, kamu anggap uang bisa mendatangkan sesuatu. Kamu minum obat, kamu anggap obat bisa mendatangkan sesuatu. Kamu makan, kamu anggap makan bisa mendatangkan sesuatu. Ini anggapan-anggapan seperti ini terjadi di rata-rata manusia. Memang begitu. Artinya memang Allah menciptakan pergandengan. Allah menciptakan pada diri kita satu perbuatan. Lah yang keliru, kemudian dia menganggap perbuatan itu muncul dari usahanya. Perbuatan itu muncul dari dirinya sendiri. Perbuatan itu muncul dari kemampuannya. Dia tertipu yang dipakai ngelihat mata kepala. Mata dohir, mata hatinya nggak bisa lihat kalau perbuatan itu didatangkan oleh Allah. Dianggap perbuatan itu datang dari dirinya, hingga nuduh si anu begini, si anu begini, si anu begini. Ini orang yang demikian kehilangan mata batin, kehilangan mata hati, kehilangan bisa memandang kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah melarang, la tusyriku billah. Jangan kamu sekutukan Allah. Maknanya Allah itu enggak punya sekutu. Semua yang terjadi itu murni diciptakan sendiri oleh Allah. Kamu makan nasi kenyang, yang bikin kenyang itu Allah. Allah enggak butuh perantara nasi untuk mendatangkan kenyang. Nah, sekarang orang banyak menganggap bahwa Allah menciptakan nasi, lalu nasi itu diberikan kekuatan rasa oleh Allah. Siapa yang makan akan dapat rasa kenyang. Allah menciptakan obat, di obat itu ada penawar. Siapa yang minum obat sehat. Allah menciptakan api, di dalamnya ada kekuatan panas. Siapa yang menempelkan pada sesuatu akan terbakar. Ini menganggap pada dirinya sesuatu itu ada kekuatan. Lah, kekuatan itulah yang kemudian dianggap menjadi penolong-penolong bagi Allah. Ini bahaya. Jadi jangan sampai kita mengimani tentang Allah, tapi di hati kita masih menganggap Allah itu kerjanya bareng-bareng.
Maka sering kali saya ditanya, Beb, di Quran itu kan ada 2 kalimat. Ada kalimat ana, ada kalimat nahnu gitu. Ya. Allah mengatakan ana terkadang di beberapa ayat. Kadang juga ngomong nahnu, kami. Kami menciptakan. Lah, bahasa kami itu berarti kan enggak sendirian. Dianggap bareng-bareng. Lah kalau Allah menciptakan sesuatu bareng-bareng, maknanya gimana? Saya bikin masjid bareng-bareng, maknanya apa itu? Enggak bisa sendiri. Maknanya lemah. Maknanya butuh pertolongan. Kalau sampai kamu ngertiin seperti ini, rusak iman kamu. Rusak iman kamu. Mengerti bahwa kalimat nahnu itu anggapannya bahwa Allah dan malaikat beserta perangkat-perangkatnya yang mengatur alam, enggak ada. Wallahu khaliqun bariun musawwirun. Allah yang ngomong sih. Allah, saya itu pencipta. Saya yang ngatur. Saya yang bentuk. Enggak ada yang lain yang bantuin, enggak ada. Saya sendiri murni yang menciptakan. Makanya enggak ada sekutu bagi saya, enggak ada. Lah di Quran Allah firman apa? Banyak dari hamba-hambaku yang mengambil sekutu. Mengambil artinya menganggap ada selain Allah bisa menghasilkan. Bahkan kata Allah, dia mencintai sekutu-sekutu itu lebih dari mencintaiku. Kan berat. Ada nggak begitu? Mencintai pekerjaan melebihi mencintai Allah. Mencintai anak istri melebihi mencintai Allah. Bahkan ada yang mencintai dirinya sendiri lebih dari mencintai Allah. Mencintai hartanya, mencintai. Dianggap ini bisa menghasilkan sesuatu. Hingga dicintai melebihi dia cinta kepada Allah. Nah, orang-orang yang punya mata hati, yang pandangan kepada Allahnya lurus, memandang keesaan Allah lurus, gak akan mengambil yang lain kan. Dia gak akan mendatangkan yang lain sebagai saingannya Allah. Gak akan menganggap yang lain ada yang bisa menolong Allah. Allah Esa pencipta segala sesuatu. Ini kalau sampai ini bisa kita jadikan keyakinan yang terus sampai mati, matinya kamu husnul khatimah. Kamu mati dalam keadaan selamat. Makanya guru-guru kita itu seringkali kalau ada orang mau kiai, mau ustadz, kalau cerita wahdah, cerita tentang Allah, tesnya pakai apa? Tesnya pakai surat Al-Ikhlas. Suruh ngartiin surat Al-Ikhlas. Coba kalau kamu yang ngartiin surat Al-Ikhlas, pertama apa? Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Allah itu satu. Allahus somad. Apa artinya? Dia tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Apa artinya? Tidak beranak dan tidak. Kalau kamu masih ngartiinnya tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka kamu nggak bisa lanjut ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya apa? Walam yakun lahu
dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Kalau kamu ngartiinnya enggak beranak dan tidak diperanakkan, masih banyak yang begini. Ada enggak? Enggak beranak dan enggak diperanakkan. Ada enggak? Matahari beranak enggak? Sama dengan Allah. Bulan beranak enggak? Ini mik beranak enggak? Sama dengan Allah entar. Kalau kamu kok ngartiinnya enggak beranak dan enggak diperanakkan, kamu enggak bisa lanjut ke ayat berikutnya. Jadi banyak orang yang baca surat Al-Ikhlas tapi cuman 2 ayat. Enggak sampai 3. Kenapa? Enggak bisa dituntaskan, enggak bisa. Kalau mau dituntaskan akan berlawanan dengan keyakinannya. Wong dia ngomong Tuhan itu yang enggak beranak dan enggak diperanakkan. Yang begitu kan banyak. Terus lam yalid walam yulad harusnya diartikan apa? Kidam bako. Kalau kamu artikan kidam bako, baru bisa lanjut walam yakun lahu kufuwan ahad. Kalau kamu artikan oh Allah itu yang tidak berawal dan tidak berakhir, maka bisa lanjut dan tidak ada satupun yang menyamainya. Ya enggak ada, yang lainnya kudus, yang lainnya fana. Bagaimana bisa menyamai Allah? Tapi kalau diartikan tidak beranak, tidak banyak nggak yang begitu? Jadi kalau kamu mau ngetes khotib, kulhu coba baca, maknai, pulang, gitu. Ngapain di sini lo mau khotib gitu? Kalau mau ngetes khotib, duduk, kulhu baca. Kulhu doang Pak, kulhu aja, nggak usah banyak-banyak, kulhu aja, nggak usah yasin, nggak usah. Kejauhan yasin, Al-Baqarah apalagi bisa nggak pulang-pulang ente. Kulhu aja. Coba artinya apa? Oh Allah tidak beranak, tidak, pulang. Ngapain khotib di sini begitu? Nggak apa-apa, khotib sendiri loh. Khotib paling 5 menit selesai loh. Mau keren-kerenan gitu maksudnya. Khotibnya kayaknya mau keren-kerenan gitu. Enggak usah keren-keren. Yang penting beres begitu loh. Lah wong ngartiin Tuhan yang enggak beranak, enggak diperanakkan kan berat. Tuhan kok begitu bagaimana sih? Artinya masih banyak yang menyamai kalau begitu. Masih bisa dipersekutukan dengan sesuatu kalau begitu gitu loh. Masih bisa masih bisa diserupakan dengan sesuatu gitu loh. Lah kamu harus ketika mau memaknai surat Al-Ikhlas dimaknai bagaimana? Ya harus sampai tuntas. Tidak ada yang menyerupainya. Kalau begitu maknanya nggak bisa seperti itu dong. Jadi banyak orang sekarang ini baca surat Al-Ikhlas cuma 2 ayat. Enggak sampai 3 ayat. Al-Ikhlas berapa ayat sih? Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, lam yakul lahu. Ini enggak sampai tuntas. Lah kalau nggak sampai tuntas, nanti ketika ngomong Allahu Somad, dia tempat bergantung, nanti ada yang lainnya yang kamu gantungi. Karena ada anggapan, ada yang selain Allah yang begitu juga. Punya kemampuan, punya kebisaan, punya.
Hingga seringkali kita bergantung pada selain Allah. Allah melarang la tusyriku billah. Jangan kamu sekutukan Allah. Maknanya kamu yang pinter. Maknanya kamu suruh mengesahkan Allah. Jangan syirik, maknanya bertauhid, gitu loh. Jangan jadi jomblo, maknanya suruh apa? Nah, begitu yang pinter, gitu. Jangan jadi jomblo. Oh, saya suruh jadi kiai. Bukan suruh kawin. Jangan jadi jomblo, suruh jadi kiai. Jangan sekutukan Allah, maknanya bertauhid, gitu loh. Jadi perintah bertauhid itu berulang-ulang di Quran. Jadi tujuan kita ngaji di sini bertahun-tahun, tujuan saya ngajar di sini, itu tujuannya satu, mengajak kita menggunakan akal yang lama kita parkir untuk bisa menerangi mata hati kita, gitu. Agar mata hati kita jelas melihat Allah, jangan remeng. Artinya jelas melihat Allah, bisa buktiin segala yang terjadi hanya Allah penciptanya. Gerak saya, setiap geraknya apa saja, diamnya apa saja, Allah yang menggerakkan dan mendiamkan. Hidupnya siapa saja, matinya siapa saja, hanya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wujudnya siapa saja, adamnya siapa saja, hanya Allah yang mewujudkan dan mengadamkan. Betul nggak begitu? Allah yang menggerakkan kita, Allah yang mendiamkan kita. Ini begitu ngomong begini, ini nanti belum cocok sama keyakinannya. Artinya apa yang saya katakan ini hanya jadi mantra buat kamu, bukan jadi keyakinan. Ini barusan yang saya ngomong itu mantra apa keyakinan? Semua yang bergerak hanya Allah yang menggerakkan. Semua yang diam hanya Allah yang mendiamkan. Semua yang hidup hanya Allah yang menghidupkan. Semua yang mati hanya Allah yang mematikan. Gak ada yang lain yang ikut serta, gak ada. Murni Allah sendiri yang menghidupkan dan mematikan. Nah, kalau kamu ditanya, itu kamu dari rumah kemari bergerak. Dari rumah kemari bergerak. Kamu bergerak itu beserta dengan semua yang ada pada diri kamu. Beserta peci kamu, beserta baju kamu, beserta sendal kamu, beserta seluruh perabotan diri kamu, semuanya ikut bergerak. Ya. Nah, itu yang digerakkan Allah itu kamunya, terus yang lain ngikut, atau semuanya digerakkan Allah? Allah menggerakkan kamu, kemudian yang lainnya ikut gerakan kamu, atau semuanya itu digerakkan oleh Allah? Semuanya digerakkan oleh, benar itu? Benar? Benar? Kalau benar, mestinya nggak pernah marah, mestinya nggak pernah nampar orang, nggak pernah mukul orang. Kalau benar masih mukul orang, masih nampar orang, masih marah sama orang, berarti nggak benar. Kamu menganggap itu dari dirinya. Ketika kamu ditampar sama orang, kamu bales, sialan.
Kenapa kamu anggap dia yang nampar? Ya. Jadi banyak orang ngomong Allah yang menggerakkan semuanya, tapi hanya omongan. Faktanya dia menganggap ya kamu ini yang bego, kamu yang salah, kamu yang Allah kemana? Nggak kelihatan. Ini mata hatinya remeng. Artinya apa? Kadang kelihatan Allah, kadang nggak kelihatan, malah banyak. Nah itu yang begitu itu. Jadi Allah itu nggak punya sekutu, Allah nggak ada sekutunya, tapi Allah melarang kita mensekutukan Allah. Maknanya kita disuruh mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu bukan ngomong Allah Esa, selesai. Itu belum apa-apa. Sampai kata guru-guru kita, orang yang hafal Quran itu belum dapat jaminan bebas kafir. Hafal Quran belum jaminan bebas dari apalagi kamu nggak ngerti Quran, nggak hafal Quran, lah. Jadi ini bukan main-main ini. Makanya tujuan kita ngaji bagaimana kita berbicara tentang hukum akal, tentang ilmu akal, agar akal itu bisa memandang ciptaan-ciptaan Allah, memahami yang diciptakan oleh Allah, hingga bisa menerangi mata hati kita. Terus mengantarkan kita bisa memandang kepada Allah, mengakui keesaan Allah, mengakui kekuasaan Allah, mengakui semua ini. Pengakuan seperti ini tuh enggak menyebabkan kamu itu berhenti aktivitas, enggak. Yang dokter jadi dokter, insinyur jadi insinyur, yang antariksa jadi antariksa, terus kamu kerja apa saja. Justru dengan keyakinan seperti ini, kamu enggak akan menganggap hasil yang kamu peroleh datang dari selain Allah. Dokter ketika nyuntik cus, Allah yang nyembuhin. Enggak terus, enggak, saya kan perantara. Memang Allah butuh perantara gitu. Saya cuman perantara. Memang Allah butuh bantuan. Ketika kok dokternya bertauhid, ya enggak akan syirik kepada Allah. Enggak menganggap dirinya bisa begini, dirinya enggak. Ini hanya gandengan. Ini hanya sebab. Adapun hasilnya, adapun jadinya, semuanya diciptakan oleh Allah. Dokternya bertauhid. Dia jadi insinyur bangun rumah. Ini besinya harus sekian, kalau nggak sekian ambruk. Ya nggak begitu etikotnya. Ini gandengannya sama besi sekian. Kok jadinya kuat? Allah yang menguatkan. Kenapa sih? Langit nggak pakai tiang juga kuat, nggak ambruk-ambruk. Jadi kalau ini atap ini nggak ambruk, bukan gara-gara tiang, tapi Allah nggak ngambrukin. Jadi kamu anggap oh ini nggak bakal roboh, udah nggak kuat tiangnya, syirik lagi. Ini ngurusin besi bisa syirik, tahu nggak? Jangan dikira, untuk apa ngaji ini? Saya mau syirik kamu sama Allah, meyakini bahwa ini nggak bakal ambruk. Hatinya meyakini punya kekuatan, syirik lagi. Kamu tiap hari suruh lihat langit, nggak pakai tiang, nggak pakai berdiri, Tandanya apa? Bahwa ini nggak ambruk itu bukan gara-gara tiangnya 4, bukan. Lagi tiangnya 9 biar kayak Wali Songo. Tambah kuat tiangnya. Ini hatinya bisa syirik kepada Allah.
Jadi dokter begitu, jadi insinyur, jadi pembangun, jadi apa saja. Kalau modalnya sudah bertauhid sama Allah, nanti hidup kamu selamat. Kamu nggak akan syirik kepada Allah. Jadi jangan dianggap, oh ngasih begini berarti nggak boleh kerja. Nah, yang ngelarang siapa? Suruhnya pasrah sama Allah, nggak begitu. Kamu salah ngaji yang begitu. Kamu ngaji sama Darmo Gandul pasti begitu. Ngajinya sama itu Manunggaling Gusti. Ngajinya sama ini enggak begitu. Namanya sahabat Nabi itu ya perang, ya tabiin ada yang jadi ilmuwan, penemu antariksa, penemu. Kenapa? Dengan bertauhid dia justru mendapatkan banyak pengetahuan. Mau menggali Allah bikin ini tuh hikmahnya apa ya? Allah bikin ini hikmahnya apa? Diteliti Maria. Oh, ternyata ini hikmahnya. Justru terbuka pikirannya malah. Ketika semuanya disandarkan ini ciptaan Allah. Kemudian ya Allah, Bu Yasir dikasih tahu ya Allah, engkau bikin itu untungnya buat apa ya Allah? Nanti ada ilham untuk kamu. Nanti pulang istikharah ya Allah, apa gunanya upil ya Allah? Nanti minta. Oh ternyata upil itu kalau kamu kumpul sekilo bisa untuk barangkali keluar ininya. Tapi kalau kamu teliti sendiri, lupa sama Allah, dapat hasil syirik. Hasilnya tetap hasil. Orang Cina, orang bule, orang Kristen jadi peneliti ya hasil. Wong Allah yang bikin hasilnya, tapi hasilnya dengan syirik. Begitu loh. Para ilmuwan yang bangun rumah, ya dia nggak pakai ingat Allah juga jadi rumahnya, tapi syirik. Dia menganggap ada selain Allah yang menolongnya. Kalau kita kan enggak. Ketika kamu jadi guru bertauhid, jadi pemborong bertauhid, jadi insinyur bertauhid, jadi tukang bertauhid, oh ya beres. Di dalam aktivitas kamu nggak ada kesyirikan. Nanti hidup kamu akan dipenuhi dengan kebaikan, dengan keberkahan. Selalu bisa memandang kepada Allah. Yang terpenting apa? Kita sesuai dengan tujuan kita datang ke dunia. Apa yang tujuannya? Ente semua ke dunia tujuannya mau ngapain? Kamu datang ke masjid punya tujuan enggak? Punya. Lah kamu datang ke dunia punya tujuan enggak? Sebelum kamu ke dunia kamu di mana? Terus yang ngorder kamu ke dunia siapa? Gojek itu kalau enggak diorder ya enggak muncul. Ini yang ngorder kamu. Sebelum di dunia kita adanya di alam arwah. Kita ini bukan ini bukan. Ini hanya kendaraan kita. Fisik ini ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang bengkak, ada yang kecil, ada yang hanya apa ini? Kendaraan. Kendaraan ada yang bis gede, ada yang sepeda ontel, ada yang motor, itu kendaraan. Yang penting kendaraannya apa yang naik? Kendaraannya nggak bisa bawa kamu kemana-mana, nggak bisa. Yang penting kalau yang naik bener, nanti kendaraannya dipakai. Lah sebelum kamu masuk ke dalam jasad ini, kamu adanya di alam arwah. Di alam arwah kamu bebas, lapar enggak, ngantuk enggak, haus enggak. Indah bisa lihat Allah, melihat segalanya enggak terhalang. Adanya di alam arwah. Di alam arwah lalu kamu disumpah oleh Allah, turun. Alastu birabbikum, apa kamu mau mentauhidkan aku kalau turun ke dunia nanti? Qalu bala, iya ya Allah, syahidna, kami mentauhidkan engkau ya Allah. Kami bersaksi engkau Tuhan kami ya Allah. Turunlah dia ke dunia, diberi kendaraan
jasad. Masuk ke dalam jasad. Jasadnya mana? Disiapin di perutnya ibu kamu. Itu jasad yang disiapkan namanya. Tumbuh 4 bulan, siap semuanya, malaikat ambil rahnya, masukin jasad. Jadi jasad, ruh kita itu terkekang di dalam jasad. Ruh kamu itu aslinya tersiksa di dalam jasad. Hanya gara-gara kamu masih anak-anak jadi enak aja. Anak-anak itu kan main kelereng ya enak, main nggak pernah mikirin besok bagaimana, nanti saya dulu dari mana, setelah ini mau kemana. Pernah anak mikir begitu? Pernah? Anak kecil 5 tahun 4 tahun lari sana lari sini sana, main lempar. Pernah mikir saya dari mana dulu? Setelah ini mau kemana? Pernah mikir begitu? Lah kamu pernah enggak? Kalau enggak, buka aja bajunya, main kelereng lagi di sana sama anak-anak. Apa di sini kamu? Kalau kamu sudah gede, sudah dewasa, ya mulai punya otak, mulai mikir, saya dari mana sebenarnya? Kok sekarang di dunia, terus setelah ini saya mau kemana? Ini yang mau kita pikir. Hingga kalau kamu nggak pernah mikir ini, kayak ya dunia begini memang, hidup mati, hidup lagi mati, punya anak generasi. Nah, ini yang ngatur siapa? Generasi ke generasi. Di alam arwah begitu penuh alam arwah, Allah menciptakan arwah, malaikat lihat. Malaikat kata Allah, ini nanti mau saya taruh ke dunia. Mana cukup dunia ya Allah? Coba. Malaikat nanya apa dunianya? Cukup. Ini ruhnya segini banyak ya Allah. Dunia cuman gak muat ya Allah. Berarti banyak enggak? Bayangkan sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat. Kalau dihitung berapa orang kira? Dunia ini nggak akan muat untuk tempat semuanya. Terus apa kata Allah? Nanti saya nyiptainnya mipil malaikat. Oh mipil. Satu hidup mati ganti satu, hidup mati ganti satu. Terus sampai semuanya ini. Kalau yang di alam arwah itu belum lahir semua, dunia nggak bakal kiamat. Jadi kiamat kapan? Kalau yang dijatah di alam arwah sudah habis, turun semua, nah itu waktunya kiamat. Gak akan mungkin terjadi kiamat kalau masih tersisa arwah yang belum turun. Walaupun arwah itu cuma mampir di perut ibunya langsung mati, tetap akan tugas dulu ke dunia. Jadi kalau kamu bisa menyadari, oh ternyata tugas saya dari Allah itu diturunkan ke dunia untuk mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah. Dan saya telah bersumpah tidak akan mensekutukan Allah. Jadi kamu kok turun ke dunia, oleh Allah ditaruh dalam jasad ini, maka gunakan akal kamu yang ada dalam jasad, upaya untuk kembali mengingat apa yang disumpahkan oleh Allah. Kan saya nggak ingat, Beb. Kamu nggak ingat, tapi Nabi sudah mengingatkan. Kamu nggak ingat, nggak ada orang ingat. Saya mau tanya, kamu pernah ingat dulu disusuin sama mak kamu, ingat nggak? Ingat nggak? Kamu percaya nggak kalau ada orang yang ngomong kamu itu dulu nyusu mak, kamu percaya nggak? Kamu percaya. Padahal kamu nggak ingat loh, ya, nggak ingat sama sekali kita. Tapi percaya ketika ngomong, nah ini mak kamu, oh iya. Begitupun Nabi ngingetin kita, kamu sebelum di sini di alam arwah. Terus kita nggak gubris, bodoh amat, oh ya berat. Ada orang dikasih tahu, nak, ini ibu kamu nak,
Dia yang nyusuin kamu dulu, berbakti sama dia, nak. Bodoh amat. Berat. Berat nggak? Saya nggak inget kok. Apa kalau gara-gara kamu nggak inget terus nggak ada kejadiannya? Kamu nggak inget bukan karena nggak ada kejadiannya, begitu loh. Nanti kalau diputar filmnya, tuh kamu lagi netek tuh. Oh iya, ternyata ada loh. Nanti ada rekaman kamu disumpah di alam arwah, ditunjukkan ada nanti. Oh ternyata dulu saya pernah disumpah. Allah kembalikan ingatan kita. Oh iya, saya jawab dulu loh. Saya yang jawab dulu. Ngomong apa kamu kalau ingatnya di akhirat nanti? Udah nggak ada gunanya untuk mentauhidkan Allah. Jadi tugas kita, mumpung masih di dunia, gunakan sebaik-baiknya akal kita untuk bisa menemukan bukti-bukti keesaan Allah. Wah, Allah itu murni Tuhan, nggak ada sekutu bagi Dia, nggak ada. Hingga kamu nggak akan mungkin bisa nyari sekutu. Kalau kamu nggak mungkin bisa nyari sekutu, berarti tempat bergantung hanya Allah. Apapun yang kamu kerjakan, tempat kamu bergantung hanya kepada Allah. Nggak ada lainnya, nggak ada. Susah kamu kayak apa saja, gantungannya hanya kepada Allah. Sampai sendal jepit kamu copot, ngadunya sama Allah. Ya Allah, copot sendalnya ya Allah. Mudah-mudahan ganti yang baru nanti. Itu ngomong sama Allah hatinya. Karena yang bisa nolong ini hanya Allah. Kalau kita kan enggak, bro, udah gue copot. Ini pinjam dong. Allah enggak inget mana Allah, mana. Pernah inget sama Allah? Sendal jepit kamu copot, pernah inget? Kena duri. Isinya ini yang naruh bego. Apalagi ada yang buang puntung rokok samsu lagi. Terus kamu lewat keinjek. Allahu Akbar, itu ngejingkraknya sambil kurang aja. Yang naruh siapa? Kira-kira yang naruh itu puntung rokok di situ siapa? Terus kamu kok nginjek, itu yang naruh siapa kira-kira? Yang naruh siapa? Oh yang naruh mesti Mas Toyo nih, rokoknya Samsu dia. Apa? Kalau kamu bisa mikir begini. Puntung rokok ini bergerak. Ya. Tadinya enggak di sini mesti. Ya. Terus sekarang ada di yang menggerakkan ke sini siapa? Oh, yang menggerakkan Mas Toyo nih, rokok main buang aja sembarangan namanya. Lah Mas Toyo yang menggerakkan siapa? Gerak sendiri ya berat dah. Kalau puntung rokok ini bergerak, yang menggerakkan pasti ada. Oh yang menggerakkan si Anu yang menggerak. Lah si Anu yang gerakin siapa? Gerak sendiri ya berat dah. Jadi Allah nggak ikut serta. Kamu keinjek rokok begitu terus mati kamu syirik. Coba. Su'ul nginjek rokok mati su'ul khotimah. Apa enggak serem kamu? Kenapa? Karena kamu mengakui ini enggak datang dari Allah. Sedangkan hadis Nabi, ayat Quran mengatakan sekecil apapun itu datangnya dari Allah. Yang bisa ngelihat ini yang punya mata hati. Enggak punya mata hati, mata kepalanya yang lihat. Si Anu yang bego, si Anu yang salah, si Anu yang kurang ajar, si Anu yang Allah nggak ikut serta. Ini yang berat. Jadi kalau ini sudah bisa kita latih, maka tugas kita sempurna, tugas kita selesai untuk menyempurnakan iman. Tugas kita selesai
untuk bisa menemukan bukti-bukti tentang adanya Allah. Tinggal bagaimana yang telah kita temu itu kita bawa sampai akhir hayat kita. Terus kita tingkatkan. Kemana meningkatnya? Setelah bisa jadi orang Islam, jadi orang iman, jadi orang Islam, terus mau naik ke ihsan. Itu dong. Apa itu ihsan? Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Ini yang berat. Artinya gak akan bisa kamu sampai ke makom ini kalau kamu gak penuh perjuangan. Gak bisa. Lah kalau saya gak pakai makom ihsan gimana, Bib? Ya gak sempurna agama kamu. Karena Nabi mengatakan agama itu isinya 3. Iman, Islam, ihsan. Sesuai dalam hadis Jibril alaihi salam. Nabi kedatangan malaikat Jibril, ditanya tentang iman, Islam, dan ihsan. Pertanyaan itu disimpulkan, itulah rukunnya agama. Jadi kalau sekarang kita sudah bisa sholat, puasa, sudah bisa haji, kita sudah jadi orang Islam. Terus kok sudah iman kepada Allah, akal sudah nemu dalil, sudah jadi orang iman. Terus mau meningkat lagi. Jadi tugas kita sekarang masih ngurusin iman yang benar, iman yang bersih, iman yang enggak dicampuri mensyirikan Allah, iman yang enggak dicampuri pengakuan ada selain Allah menjadikan sesuatu. Memang seringkali kalau pas kejadian lupa. Kamu ditabrak orang, biar lupa, begok lupa. Nah, ini begitu dulu. Yang penting muktanya biru dulu. Sudah biru, astagfirullah. Nah, baru sadar maksudnya. Astagfirullah, minta maaf. Ini takdir dari Allah. Lah, itu mending bisa ngelihat itu setelah kejadian. Lah yang berat sama sekali nggak bisa lihat, ini berat. Yang masih bisa lihat mending, tadi saya lupa, begitu kejadian saya nggak ingat. Setelah berpikir, ini Allah yang menjadikan, mending. Lah, dilatih itu biar apa? Biar pas kejadian langsung ingat gitu loh. Nggak sampai nuduh yang lain menimbulkan sesuatu. Yang sering apa? Terlambat. Masih mending terlambat daripada nggak sama sekali. Lah yang berat enggak sama sekali. Begitu sudah malah ingat malah apa. Pokoknya kamu sini pek selesai pulang. Ini yang berat. Jadi kita mau melatih bagaimana diri kita bisa sampai kepada akalnya dijadikan sehat, bisa menemukan dalil-dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dikelompokkan oleh Allah menjadi orang-orang yang imannya bersih, imannya kuat, imannya pakai dalil, imannya tidak iman yang ikut-ikutan, imannya betul-betul kita cari, imannya betul-betul diperoleh dari karunia Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita harapkan iman itu membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bawa kita selamat di dunia sampai kepada di akhirat. Di dunia bisa kita kumpul bersama para ulamanya, para solihinnya, sampai nanti di akhirat kumpul bersama para aulia, kumpul bersama para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saja sebagai pembukaan. Mudah-mudahan ke depan keadaan sudah bisa normal, kita sudah bisa mulai kembali lagi taklim muta'alim kita insya Allah. Ini saja, banyak kurang dari saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna wa tub 'alaina tauba taghsil kulli 'auba wastur lana awrati wa amin rawati wa ghfir li walidina wal ali wal ihwani wa sairil wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.